Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham TINS ya atau Timah Tbk. Ini merupakan anak usaha BUMN dari PT Inalum ya yang eh, bidangnya adalah produsen dan eksportir timah gitu ya. Sudah rilis laporan tutup tahun 2022 hari ini tanggal 16 Maret 2023. Ya, dan hari ini sebelum rilis, tadi rilisnya tuh jam 6 sore ya. Jadi setelah tutup jam bursa. Namun sebelum rilis laporan keuangan, harganya sudah ARB dulu teman-teman ya. Jadi sudah auto reject bawah ke harga 970 ya. Sebelum rilis laporan keuangan ya. Jadi ini bukan sesudah tapi sebelum ya. Nah, sekarang kita akan cek dulu price performance-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini untuk 1 tahun ya, 1 tahun ini minus cukup dalam ya, double digit semua. Kalau 3 tahun teman-teman pegangnya ini beggar teman-teman ya, 1 kali beggar. Namun kalau jangka panjang lagi 5 tahun dan 10 tahun ini nggak kemana-mana ya, floating minus kecil. Untuk tahun ini 2023 juga sudah minus 17,09. Jadi kalau minus setahun terakhir ini double digit semua teman-teman ya. Harga tertinggi setahun terakhir itu harganya di 2070 dan harga terendahnya di 970 ya. Eh dan ini adalah harga terendahnya teman-teman. Jadi ini persis di harga terendahnya hari ini. Oke, nanti kita akan bahas teman-teman ya bagaimana fundamental TINS ini setelah rilis laporan keuangan, kemudian seasonality-nya seperti apa, bulan apa ada peluang naik, kemudian dari bandarmologinya apa yang terjadi, kemudian terakhir dari teknikalnya kira-kira harga saham ini akan kemana arahnya. Oke, karena ini saham timah ya, kita akan bahas dulu harga timah di dunia ya. Kalau kita lihat ya 2021 itu harga timah naiknya cantik sekali teman-teman. Jadi naiknya nih 45 derajat ya ke sini teman-teman ya. Sampai puncaknya hampir 40 hampir 50 ribu ya. Ini puncaknya. Kemudian puncaknya ini di 2022 kuartal 1 ya. Jadi mestinya 2021 mestinya adalah puncak performance dari perusahaan ini. Nanti kita lihat ya betul atau tidak. Nah, kemudian di tahun 2022 kuartal 1 ini berada di puncak, namun di kuartal kedua, ketiga, bahkan keempat ini turun drop sampai di bawah awal Januari 2021 ya. Ini meskipun ini sudah rebound lagi ya dan ini turun lagi. Ya, jadi ini memang performance-nya akan dipengaruhi oleh harga timah teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan cek teman-teman ya. Nah, secara pendapatan ya ternyata lebih tinggi 2019 teman-teman ya, secara pendapatan. Namun tadi secara laba betul paling tinggi 2021 karena harganya memang di 2021 ini naiknya berkelanjutan teman-teman ya. Beda dengan 2022 dan 2023 ini sudah dimulai naik namun turun lagi teman-teman ya. Oke, jadi laba tertinggi ada di 2021, laba usaha juga tertinggi di 2021, dan laba bersihnya pun tertinggi di 2021 karena harga timah naiknya cukup tinggi dan itu harga timah tertinggi ya. Oke, jadi ini kinerja jangka panjangnya sebenarnya ya naik cyclical, namun ini sejak 2019 turun ya, turun terus. Saya nggak ngerti apakah ini terkait dengan apa stop ekspor yang digaungkan Pak Jokowi itu ya. Jadi stop bahan ekspor bahan mentah harus dihilirisasi dulu di sini di Indonesia. Jadi mungkin aja mengurangi pendapatan, namun labanya tetap naik ya karena tadi harga timah naik ya. Labanya tetap naik ini meskipun 2022 tadi turun teman-teman ya. 2022 turun, namun kan ini sempat di kuartal 1, di kuartal 2 nih harganya masih tinggi teman-teman ya. Jadi kuartal 3, kuartal 4 aja yang rendah. Jadi secara profit ini lebih tinggi teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya ini ya beban pokok penjualannya turun atau dengan kata lain sebenarnya harganya yang naik gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat 2021 paling rendah karena tadi harga timahnya juga mungkin rata-rata paling tinggi ya sehingga laba kotornya pun mengikuti ya.
Untuk beban usaha ini ya rata-rata sama lah ya, cuman ini naik di 2022. Kemudian laba usahanya secara overall naik dan laba bersihnya secara overall juga naik. Kemudian ini adalah laporan yang sudah dirilis tadi jam 6 sore ya. Jadi sebelum setelah bursa tutup ternyata memang jeblok teman-teman ya. Mungkin sudah kelihatan dari harga timah ya di di kuartal 4 2022 yang turun. Ya, pendapatannya turun 14,4%, laba kotornya turun, laba usaha turun, dan laba bersihnya juga turun. Ya, beban pokok penjualannya naik ya, kemudian beban usaha juga naik. Kemudian ini kalau ini sih turun ya, jadi beban lain-lainnya turun jadi nol, dari minus jadi nol. Ya, sehingga laba bersihnya juga ikut turun secara prosentase. Oke, jadi ini rilis laporan keuangan nanti kita lihat ya, sebelum rilis saja sudah ARB, apalagi kalau sudah rilis besok seperti apa kira-kira nanti ya. Nah, sekarang kita cek valuasinya ya. Jadi setelah ARB, PBV-nya jadi 1,03 ya, dan PER-nya ini 6,94 ya teman-teman ya. Kalau kita bandingkan PBV-nya ini dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi teman-teman ya. Namun kalau kita bandingkan 2021 ya pastinya lebih rendah ya, karena memang performance 2021 secara earning itu memang tertinggi. Ya, kalau PER-nya juga sama, ini di rata-rata lah ya. Kemudian kalau kita cek ROE-nya sebenarnya cukup lumayan, namun karena ini cyclical sekali lagi ya, tadi harga timah juga di kuartal 1 2023 sudah pernah naik namun kembali turun ya, sehingga ini kemungkinan akan turun ya. Jadi untuk saat ini saja saya memvaluasinya untuk saat ini aja, karena ROE-nya 14,79 dan kita bayar di 1,03, maka earning yield-nya ini adalah 14,42%. Jadi ini masih terbilang valuasinya adalah wajar ya. Oke, sekarang masuk ke dividen ya. Untuk masuk dividen ini sebenarnya dia tuh cukup rutin bagi dividen ya, kecuali pada saat rugi. Pada saat minus dia memang nggak bagi dividen, itu ya wajar teman-teman ya. Yieldnya terakhir 6,31%, jadi cukup tinggi. Nah, ini teman-teman ya. eh Payout ratio-nya memang kita nggak bisa lihat histori sebelumnya. Namun kalau kita anggap aja ya, karena tadi ya, kalau profit pasti bagi. Berarti ini kan profit 2022. Mestinya bagi teman-teman ya. Nah, kita forecast anggap aja sama payout ratio-nya dengan tahun lalu, yaitu 35%. Ya, itu kita kalikan aja, maka forecast-nya adalah 49 dibagi harga saat ini. Ya, harganya kalau teman-teman belinya harga saat ini ya, kalau sebelum saat ini mungkin lebih rendah, maka yield-nya akan mendapatkan 5%. Ya, kalau besok misalnya ARB lagi atau turun lebih dalam lagi ya, ini akan yield-nya akan semakin membesar. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality-nya ya. Dan ini tepat sekali ya pembahasan video ini. Di bulan Maret memang chance untuk naiknya kecil dan ini sudah turun 18,49%. Namun di Maret ini pernah turun sampai 27. Jadi penurunannya masih bisa lebih dalam lagi teman-teman ya. Dan nanti di bulan April mulai naik meskipun naiknya nggak sampai double digit. Ya, jadi ini kenaikannya sekedar koreksi aja teman-teman ya. Jadi di Maret ini kan turun, April ini turunnya dalam, naiknya cuma 7%, turun dalam, naiknya cuma 8%. Jadi lebih banyak koreksi aja, koreksi ke atas untuk turun lagi di Mei dan Juni. Ya, jadi ya bisa ambil kesempatan nanti di bulan April. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Ini tadi sudah diinfo di awal. Ini anak usaha dari PT Inalum Persero. Ya, kemudian ini ada masyarakat ini yang floating ya. Di sini ada DJS Ketenagakerjaan JHT ya. Semoga aja nggak kasus gitu ya. Kan banyak sekali nih apa dana-dana gini dimasukkan ke saham terus kasus ya. Ini ada reksadana Sucor Invest, ada ini JP, kali ini jaminan hari tua, ini jaminan pensiun kalau nggak salah ya. Nah, saya juga nggak tahu bedanya apa hari tua dengan pensiun itu ya. Go Xiaohong ini ada Go Xiaohong ini kenapa ada di sini ya? DBS Vicker ini Hong Kong ini juga saya kurang paham ya kenapa di sini, mungkin ini direksi ya, karena ini nggak sampai 5% tapi tercatat ya. Oke,
Jumlah pemegang sahamnya ini cukup banyak ya, dan ini bertambah terus dari September 52.600 sekarang 54 jadi bertambah teman-teman ya. Paling banyak bertambah di bulan November. Untuk partisipasi asing di saham ini ada 17,6%, jadi ya lumayan lah, lumayan. Namun kalau kita lihat ini asing malah setiap bulannya buang terus barangnya teman-teman ya. Ini lumayan namun nggak terlalu berpengaruh juga ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke apa yang terjadi ya teman-teman ya di struktur ini selama setahun terakhir. Kalau kita lihat Februari 2023 dan Februari 2022 kepemilikan lokalnya lebih tinggi teman-teman ya. 8042, 8043 ini nggak berubah banyak ya, cuman plus 0,01, min 0,01. Jadi nggak ada perpindahan barang yang begitu berarti dari investor lokal ke investor asing. Ya, nah sekarang kita lihat ya, untuk lokalnya sendiri, ini di luar PT Inalum ya. Eh, Inalum ini nggak script plus ya teman-teman. Jadi saham yang beredar adalah saham dari masyarakat ke bawah ya. Oke, sekarang kita eh, lanjutkan teman-teman ya. Jadi dari 80 ini terbesar pertama adalah investor retail teman-teman ya 51,25%. Terbesar keduanya adalah insurance. Nah, insurance ini nggak tahu apakah ini ya teman-teman ya. Ketenaga kerjaan ini saya nggak ngerti juga ya. Nah, apakah itu kita nggak ngerti. Kemudian terbesar ketiga adalah di reksadana. Nah, kalau reksadana ini kemungkinan ya ini ya, Future Invest 108 juta ya, di sini 261 juta ya, berarti ada di luar Future Invest gitu ya, reksadana lain. Kemudian untuk investor asing terbesar pertamanya ada di reksadana, terbesar keduanya ada di corporate dan terbesar ketiganya di dana pensiun. Ya, dari dana pensiun. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, investor retail ini meskipun paling besar ternyata nambahnya nggak begitu banyak. Namun ini memang bertambah teman-teman ya. Kalau kita lihat uang besar yang sedang membeli itu adalah insurance ya, ini sedang agresif membeli, eh, bertambah 3,49%. Kemudian yang kedua itu adalah reksadana asing ya 1,54%. Lah yang gencar menjual itu adalah yang pertama di sini adalah reksadana. Jadi reksadana lokal ini gencar menjual ya 2,25%, kemudian ada sekuritas yang jual 1,23%. Kemudian untuk investor asing ini institusi bank ya, buang 2,46%. Jadi ini sebenarnya kalau bisa dibilang distribusi, namun untungnya yang buang barang yang besar-besar ini reksadana ini yang nampung bukan hanya investor retail tapi ditampung oleh big money lainnya yaitu insurance ya dan reksadana asing jadi ditampung. Jadi ini perpindahan antara big player dengan big player ya. Namun ini retailnya juga ikut-ikutan nimbrung jadi sehingga bisa dibilang ada distribusi kecil di sini teman-teman ya. Oke, ini dari bandarmologinya ya, teman-teman. Kemudian kita cek untuk Maretnya seperti apa. Tadi kan dari Februari ke Februari, sekarang dari 1 Maret ke 16 Maret di sini juga kelihatan sedang distribusi, teman-teman ya. Ini lagi distribusi juga. Ya kalau kita lihat nih harganya turun terus gitu, teman-teman ya. Dan hari ini juga langsung ARB. Nggak tahu nih besok ya, nanti kita akan lihat dari teknikalnya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini memang sedang downtrend teman-teman ya. Di sini sudah turun, naik, kemudian di sini sempat sideways dulu, ranging dulu, namun dia break turun lagi, naik dan turun lagi. Jadi ini melanjutkan penurunan downtrend teman-teman ya. Setelah rilis laporan keuangan yang negatif seperti itu, kemungkinan besar besok dia akan turun lagi. Ya, jadi kemungkinan akan bisa turun sampai ini coret-coretan saya teman-teman ya ke 830, kemudian dia akan koreksi dulu, dan dia akan kemungkinan akan bisa mencapai ke 700 teman-teman ya. Dan ini likuiditasnya cukup oke ya, 8,3 miliar per hari. Oke, itu kira-kira teman-teman ya. Eh Terakhir risamnya teman-teman. Tadi secara kinerja jangka panjangnya naik cyclical ya, cyclical teman-teman ya. Jadi di 2022 itu kebetulan lagi naik. 2021 sorry ya, lagi naik karena harga
timah lagi naik teman-teman ya, secara jangka panjang. Kemudian jangka pendeknya ini sudah mulai turun karena harga timah juga ikut turun di tahun 2022 ya, 2021 puncaknya. Kemudian evaluasi wajar rutin bagi dividen jika profit. Nah, dan sudah profit sehingga forecastnya tadi kita hitung ada kisaran di 5%. Kalau misalnya besok turun lagi, maka yieldnya akan semakin besar. Seasonality tadi potensi naik di bulan April, namun kalau kita lihat tadi ada cuman sedikit koreksi aja teman-teman ya, kenaikan di April untuk turun lagi di Mei dan Juni. Oke, secara bandarmologi tadi distribusi setahun terakhir tanggal 1 sampai 16 Maret juga distribusi dan teknikalnya sedang downtrend. Ya, ini aja teman-teman ya risamnya. Semoga bisa bermanfaat. Dan terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Jadi teman-teman silahkan bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Tetap harus lakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham TINS. Jadi jangan gara-gara video ini teman-teman langsung beli atau langsung jual ya, karena kalau teman-teman rugi itu juga ruginya teman-teman sendiri. Kalau untung ya untungnya teman-teman sendiri. Dan saya nggak akan pernah jawab atas pertanyaan-pertanyaan, saran, hold, atau jual, gitu nggak akan saya jawab ya. Silakan teman-teman gunakan informasi yang ada di video ini untuk mengambil keputusan. Ya tentunya cari informasi sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.